Selamat sore pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Haifatunisa, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Informasi yang pertama pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepada masyarakat Kabupaten Pati, Jawa Tengah agar tidak bersikap anarkis jika ingin melakukan demo susulan terhadap Bupati Pati Sudewo. Hal tersebut ia sampaikan dalam keterangannya usai menghadiri acara konstitusi pada Senin 18 Agustus lalu. Selain mengingatkan agar warga Pati tidak anarkis, Tito juga memastikan bahwa pemerintahan Kabupaten Pati tetap bergulir. Meskipun pemakzulan dari Pansus Hak Angket DPRD Pati tengah bergulir. Tito menyebut bahwa pemerintahan Jember juga mengalami hal yang sama dengan Kabupaten Pati, yakni pemakzulan bupatinya di proses DPRD. Akan tetapi, pada saat itu pemerintahan Jember masih berjalan seperti biasa. Tito menyebut bahwa Sudewo perlu lebih santun ketika berkomunikasi dengan rakyatnya. Sebelumnya, aksi unjuk rasa terjadi di Kabupaten Pati pada 13 Agustus lalu. Massa menuntut agar Bupati Pati mundur dari jabatannya, dikarenakan pungutan pajak yang menghebohkan serta kebijakan yang dianggap menyusahkan warga Pati. Java TV melaporkan. Selanjutnya kita beralih ke tunjangan rumah DPR. Wakil Ketua DPR Adis Kadir mengatakan bahwa uang tunjangan rumah sebesar 50 juta rupiah bagi anggota DPR sudah masuk akal. Selain itu, Adis menyebut bahwa biaya kos di sekitar Senayan berkisar 3 juta rupiah per bulan. Hal tersebut disampaikan oleh Adis di Kompleks Parlemen pada Selasa 19 Agustus lalu. Selain menyebut rata-rata harga sewa kos di sekitar Senayan, Adis juga menyebut biaya kontrak rumah di Jakarta Selatan mencapai 40 juta rupiah hingga 50 juta rupiah per bulan. Dalam tunjangan tersebut, Adis mengatakan bahwa hal tersebut hanya berlaku bagi anggota DPR, sedangkan pimpinan tidak lagi mendapatkan fasilitas tunjangan tersebut. Sebelumnya, dikabarkan bahwa anggota DPR periode 2024-2029 akan mendapatkan tunjangan rumah hingga mencapai 50 juta rupiah per bulan. Sekjen DPR RI, Indra Iskandar menyebut bahwa besaran tersebut ditetapkan berdasarkan administrasi formil dengan Kementerian Keuangan. Adapun tunjangan diberikan karena anggota DPR pada periode tersebut tidak mendapatkan fasilitas rumah jabatan di Kalibata, Jakarta Selatan. Java TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul buka suara perihal perkembangan kasus dugaan korupsi Bansos di Kementerian Sosial pada tahun 2020 lalu. Gus Ipul menegaskan bahwa kasus tersebut tidak boleh terulang kembali. Hal tersebut disampaikan oleh Gus Ipul kala menghadiri acara pembekalan kepala sekolah dan guru sekolah rakyat di Jakarta pada Selasa 19 Agustus lalu. Selain menegaskan bahwa kejadian tersebut tidak boleh terulang, Gus Ipul juga menekankan jajaran Kemensos harus belajar dari pengalaman, sehingga hal tersebut tidak terulang kembali. Sementara itu, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo juga menegaskan komitmen yang sama. Ia dan Gus Ipul berjanji tidak akan mengajak jajarannya untuk melakukan penyelewengan, baik itu bansos maupun program lainnya. Sebagai tambahan informasi, KPK dikabarkan telah menetapkan sebanyak 3 orang tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi bansos untuk program Keluarga Harapan di Kemensos tahun anggaran 2020. Adapun bansos tersebut dibagikan ke warga dalam rangka bantuan pandemi COVID-19. Java TV melaporkan. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto
menekankan peran perguruan tinggi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi tanah air berbasis sains dan teknologi. Hal tersebut disampaikan oleh Brian dalam keterangannya pada Rabu 20 Agustus lalu. Ia mengatakan bahwa kampus berperan penting sebagai pusat riset dan pengembangan, serta bekerja sama dengan industri sebagai lokomotif hilirisasi. Selain itu, Brian juga menggarisbawahi urgensi kampus untuk menjadi motor penggerak dalam pembangunan ekonomi, yakni menerapkan hasil riset menjadi teknologi yang bisa digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan secara kolaboratif. Brian juga mengapresiasi proyek ini serta hasil riset tim dosen program studi sarjana teknik fisika Telkom University yang bersamaan dengan kegiatan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru Telkom University. Brian menilai bahwa proyek tersebut merupakan wujud konkret dari semangat Diksaintek yang berdampak serta digaungkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendiksaintek. Java TV melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat, US Food and Drug Administration atau FDA, melarang masyarakat yang mengkonsumsi atau membeli dan menjual udang beku yang diimpor dari Indonesia karena diduga terkontaminasi isotop radioaktif atau cesium-137. Hal tersebut diungkap melalui pemberitaan di situs resmi FDA pada Selasa 19 Agustus lalu. FDA menyatakan tengah menyelidiki laporan kontaminasi cesium-137 pada kontainer pengiriman udang beku yang diproses oleh PT Bahari Makmur Sejati atau BMS Food asal Indonesia. FDA mengatakan bahwa pernyataan tersebut juga berlaku untuk produk udang beku mentah lainnya yang juga diproduksi dari BMS Foods. Pihak FDA menghimbau agar konsumen yang terlanjur membeli udang tersebut agar segera membuang dan meminta distributor untuk menghentikan penjualan. Adapun FDA menerima laporan udang terkontaminasi tersebut dari Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS atau CBP yang ditemukan JBP di 4 pelabuhan, yakni Los Angeles, Miami, Houston, dan Savannah. Di akhir, FDA tengah berkoordinasi dengan pihak JBP untuk mencegah produk terkontaminasi tersebut masuk ke pasaran. Java TV melaporkan. Kementerian Dalam Negeri menyentil Perum Bulog terkait lambatnya penyaluran beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP. Hal tersebut diungkap oleh Sekjen Kemendagri Tom Sitohir dalam keterangannya pada Selasa 19 Agustus lalu. Tomsi menyebut, hingga pertengahan Agustus 2025, distribusi beras SPHP baru mencapai 38,111 ton atau 2,94% dari target. Berdasarkan data tersebut, Tomsi mengatakan bahwa lebih dari 80% stok beras SPHP kini masih menumpuk di gudang Bulog. Oleh karena itu, Tomsi menyebut hal ini akan menjadi masalah. Adapun masalah tersebut, yakni terkait dengan kondisi beras, biaya pemeliharaan yang kian mahal, dan kenaikan harga beras yang merugikan masyarakat. Java TV melaporkan. Beralih ke kabar selanjutnya pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memperkirakan kerugian negara pada kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial atau bansos beras untuk keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan tahun anggaran 2020 mencapai 200 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangannya pada Selasa 19 Agustus lalu. Adapun kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang menjerat ex-Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Selanjutnya, mengenai penyidikan kasus ini, Budi menyebut bahwa penyidik telah melakukan pelarangan bepergian ke luar negeri terhadap 4 orang berinisial ES,
BRT, KJT, dan HER. Adapun inisial nama tersebut sebelumnya telah dipanggil penyidik KPK untuk dilakukan pemeriksaan. Selain itu, Budi menyebut bahwa KPK telah menetapkan setidaknya 3 orang dan 2 orang korporasi sebagai tersangka kasus ini. Namun Budi belum bisa menginformasikan siapa saja tersangka tersebut. Java TV melaporkan. Beralih ke Trenggalek, Komunitas Agus-Agus Bersaudara Indonesia atau AABI Kabupaten Trenggalek menggelar Kopi Darat atau Kopdar perdana di alun-alun Trenggalek Sabtu malam lalu. Selain itu, acara ini juga menjadi momen penting dalam pembentukan Dewan Agus Cabang atau DAC Trenggalek sebagai perwakilan resmi AABI. Kopdar perdana AABI Trenggalek ini tepatnya dilaksanakan pada Sabtu 16 Agustus lalu. Selain itu, Kopdar ini digelar bertepatan dengan Festival Ekraf Trenggalek sehingga menjadi ajang untuk lebih memperkenalkan komunitas kepada masyarakat. Ketua Dewan Agus Daerah atau DAD Jawa Timur, Agus Subecan Haryanto atau yang akrab disapa Agus Beken, mengungkapkan rasa syukurnya atas antusiasme para Agus di Trenggalek. Alhamdulillah. Antusias yang tinggi saya yakin dengan Agus yang ada dan untuk kedepannya pasti akan lebih banyak lagi ya pasti nanti setelah akan menambah warna yang indah dari keseluruhan di akhir semakin luas saudara kita, semakin banyak anggota silaturahmi jadi insya Allah Dalam acara tersebut, Agus Rianto resmi dikukuhkan sebagai Ketua DAC Trenggalek. Dirinya menegaskan, kehadiran AABI tidak hanya menjadi wadah silaturahmi, melainkan juga akan berkontribusi aktif dalam kegiatan sosial masyarakat. Ya alhamdulillah, Kopi Darat perdana AABI Trenggalek hari ini dihadiri oleh salah satu DAD Jawa Timur dan terima kasih kepada Mas Beken ke depan dengan munculnya ini satu bisa mempererat tali silaturahmi Agus-Agus Bersaudara Indonesia, khususnya di Trenggalek. Kita punya misi dengan mengedepankan bahwa Agus-Agus Bersaudara Indonesia ini bisa hadir di tengah-tengah masyarakat, bisa mewarnai Trenggalek ke depannya, dan tak kalah penting bisa membantu pelayanan kepada masyarakat. Dengan terbentuknya DAC Trenggalek, AABI diharapkan semakin eksis di Jawa Timur dan membawa dampak positif, baik secara internal, antar anggota maupun eksternal dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Andi Setiawan, Java TV, melaporkan. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam tindakan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang akan mengakui negara Palestina. Netanyahu menyebut aksi Macron dapat memicu antisemitisme dan anti-Yahudi. Hal tersebut diungkap oleh Netanyahu dalam surat dikutip dari AFP pada Selasa 19 Agustus lalu. Netanyahu menyebut selain menimbulkan antisemitisme, tindakan Macron juga dapat membuahkan aksi teror Hamas, memperkeras penolakan Hamas dalam membebaskan sandera, serta menguatkan para pembenci Yahudi di Perancis. Selain itu, Netanyahu juga mendesak agar Macron menghadapi antisemitisme di Perancis. Sebagai tambahan informasi,
Prancis menjadi salah satu negara yang dikabarkan akan mengakui Palestina dalam waktu mendatang. Adapun sebanyak 145 negara dari 193 anggota PBB, termasuk Inggris, Australia, dan Kanada, dikabarkan akan mengakui negara Palestina. Buntut dari hal ini, Netanyahu mengecam keras tindakan negara-negara yang akan mengakui Palestina. Netanyahu berpendapat hal tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap milisi Hamas Palestina. Java TV melaporkan. Kabar terakhir pemirsa, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Kediri menebar sebanyak 2.000 bibit lele sebagai bagian dari program akselerasi Kementerian Hukum dan HAM bidang pemasyarakatan untuk mendukung ketahanan pangan. Adapun program perikanan di Lapas Kediri ini sudah berjalan sejak 2021 dan dinilai berhasil. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Kediri Jumat pagi menebar sekitar 2.000 bibit lele di kolam sarana asimilasi dan edukasi atau SAAE Lakuli yang berada di Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Kegiatan ini dipimpin Kalapas Kediri Solihin sebagai bagian dari program akselerasi Kementerian Hukum dan HAM bidang pemasyarakatan untuk mendukung ketahanan pangan. Selain itu, juga untuk membekali warga binaan dengan keterampilan sebelum kembali ke masyarakat. Pada panen sebelumnya, mencapai 1,5 kuintal, sebagian untuk konsumsi di lapas, sebagian panen juga dikirim ke Tulungagung dan unit pelaksana teknis atau UPT terdekat. Program perikanan di SAAE Lakuli sudah berjalan sejak 2021 dan dinilai berhasil. Sebagai tambahan informasi, program ini juga menjadi sarana pembinaan bagi narapidana yang telah menjalani program asimilasi. Saat ini, SAAE Lakuli memperkerjakan 7 warga binaan yang seluruhnya berasal dari kasus pidana umum. Hari ini adalah kegiatan penebaran bibit lele yang tadi baru aja kita tebarkan bersama-sama dengan jumlah 2.000 ekor bibit lele. Nah, ini bagian dari kegiatan akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang tujuannya adalah untuk ketahanan pangan, dan ini dilaksanakan di SAAE Lakuli, Lapas Kediri, yang ini merupakan bagian dari program pembinaan kepada narapidana yang sudah menjalani program asimilasi. Dan saat ini jumlah narapidana ada 7 orang karena sudah yang sebagian sudah bebas. Ada bebas pembebasan bersyarat maupun bebas murni. Dan kami sangat selektif untuk memilih warga binaan yang dipekerjakan di sini karena SAAE Lakuli ini tempatnya berada di luar Lapas Kediri. Selain beternak lele, SAAE Lakuli Lapas Kediri ini juga mengembangkan ikan nila, sayuran, jamur, peternakan kambing, dan produksi tempe. Sementara hasilnya tidak hanya dijual, tetapi sebagian juga didistribusikan untuk kebutuhan makan warga binaan. Ahmad Ion, Java TV, melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Haifatunisa dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, salam berita Nusantara.